Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, saudaraku semua. Kemarin ada yang bertanya, mana yang lebih dahulu antara bermakrifatkah dahulu ataukah bertasawufkah dahulu? Atau bertasawufkah dahulu atau setelah itu bermakrifat dahulu? Antara dua itu mana yang lebih dahulu? Jadi saya mau coba jawab. Sebenarnya kita harus pahami antara bermakrifat dan bertasawuf itu ibarat sebuah pohon, ya. Makrifat itu pohon dan tasawuf itu adalah buahnya. Jadi sangat salah kalau kita belajar tasawuf baru belajar makrifat, terbalik-balik itu namanya. Jadi yang benar adalah awaluddin ma'rifatullah. Awalnya beragama adalah mengenal Allah. Jadi dasarnya itu, awalnya itu adalah kita mengenal Allah dahulu. Setelah kita bermakrifat kepada Allah, setelah tercapainya keihsanan, mencapai kesadaran kepada Allah, maka di situ barulah muncul yang dikatakan ilmu tasawuf. Barulah muncul lelaku tasawuf, ya. Jadi teman-teman harus paham, ilmu didapatkan setelah adanya lelaku. Kalau kita menganggap tasawuf itu sebuah ilmu, kita bisa belajar tasawuf, itu salah kaprah. Karena kita belajar tasawuf kalau nggak kenal Allah ya nggak nyampe juga. Jadi yang benar kita kenal dulu sama Allah. Udah makrifat kepada Allah, sudah kenal kepada Allah, barulah kita lelaku tasawuf, barulah kita menjalani tasawuf. Orang yang sudah kenal kepada Allah maka pasti akan dapat tasawuf. Seperti apa tasawuf? Tasawuf adalah lelaku, sebuah lelaku membersihkan hati, sebuah lelaku yang mengikis keegoan, sebuah lelaku yang mengedepankan kezeroan. Bagaimana kita bisa zero kalau nggak makrifat? Nggak bisa, ya. Bagaimana mungkin kita bisa nol ego kalau nggak makrifat? Nggak bisa. Jadi tunggu makrifat dulu, baru ada tasawuf. Orang yang sudah mengenal Allah pasti nol ego. Pasti kemelekatannya pada duniawi akan melebur, terkikis. Nah, ketika dia menjalani dalam kehidupan, itulah tasawuf. Jadi sebenarnya tasawuf itu bukan teori, tetapi lelaku, perbuatan-perbuatan yang didasari atas kerendahan hati, sadar diri, rendah hati, zero, nol ego, apalagi prasangka baik, apalagi lebih menjaga hatinya daripada zohirnya, lebih menjaga rohaninya daripada zohirnya, ya. Biarlah hina di hadapan makhluk asalkan mulia di hadapan Allah, itu tasawuf. Tidak gila pujian, itu tasawuf. Rendah hati, lemah lembut, prasangka baik kepada orang, itu tasawuf. Jadi sebenarnya bukan sebuah ilmu, bukan sebuah teori, tetapi lelaku dalam kehidupan. Jadi sangat sulit kalau kita belum menjalani. Mungkin banyak kita belajar tasawuf dari kajian-kajian, dari ceramah-ceramah, dari buku,
dari guru, itu semua baru sebuah teori. Ketika kita menjalani, kita berlaku dalam hidup, barulah di situ ada ilmu. Barulah itu bisa dikatakan ilmu tasawuf. Jadi yang dikatakan ilmu itu apabila orang itu sudah menjalani, baru dibilang itulah orang berilmu. Tapi kalau dia banyak tahu, kayak mana bang? Taunya dari mana? Taunya dari buku. Taunya dari mana lagi? Dari guru. Taunya dari mana lagi? Ya, ada baca internet misalkan. Itu baru hanya sebatas pengetahuan, belum bisa dibilang berilmu. Hanya mengetahui. Nah, setelah kita menjalani, barulah itu dibilang ilmu. Jadi nggak mungkin kita baca dari internet ilmu-ilmu tasawuf yang kita anggap itu ilmu. Hanya kita hafal-hafal tiap hari. Kita ngaji sana, ngaji sini, banyak kita dengar ceramah. Kita hafal-hafal isi ceramah itu, tapi kita nggak praktekkan dalam hidup. Kita nggak jalani dalam hidup. Berarti itu hanya sekedar tahu, hanya sekedar mendengar, hanya sekedar kabar berita, belum bisa dibilang ilmu. Ya, jadi sangat sulit kalau kita tidak bermakrifat dahulu. Contohnya apa? Ini harus dikasih contoh. Kalau nggak dikasih contoh susah. Orang yang mengenal Allah adalah orang-orang yang ada rasa sambung kepada Allah, berisan kepada Allah. Itulah orang-orang yang mengenal Allah. Contohnya ketika dia hendak berbuat dosa, tersambung kesadarannya kepada Allah. Takut dia. Takut aku, Allah melihatku. Takut aku, Allah mengetahui perbuatanku. Takut aku disaksikan Allah. Aku merasakan kehadiran Allah. Takut dia. Ketika dia sudah bisa takut seperti itu, barulah muncul tasawuf. Akhirnya dia nggak berani sombong. Akhirnya dia nggak berani gunjing orang. Akhirnya dia nggak berani prasangka buruk kepada orang. Nah, ketika dia melakukan itu, itulah yang dikatakan bertasawuf. Ya, semoga kawan-kawan paham. Jadi makrifat dulu nomor satu. Itu dulu yang harus kita dalami. Bisa nggak kita merasakan kehadiran Allah dalam setiap gerak, dalam setiap diam, dikala duduk, dikala berdiri, dikala berbaring, ada sambung kepada Allah. Ketika hati kita selalu terpaut kepada Allah, ketika jiwa kita selalu tersambung kepada Allah, berani nggak lagi kita macam-macam? Pasti nggak berani. Nah, ketika ada rasa takut itu, di situ baru kita bisa zero. Contohnya aja ketika kita marah. Orang yang makrifat ketika timbul rasa amarah pada dirinya, timbul egonya, timbul nafsunya, dorongan-dorongan keburukan, di situ akan ada alarm. Cepat dia itu ditegur oleh Allah. Ketika dia marah, Allah langsung tegur. Sampai segitunyakah engkau marah, kata Allah. Padahal aku ini pengasih dan penyayang. Di mana letak pengasih dan penyayangku pada dirimu? Kok nggak ada, kata Allah. Segitunyakah engkau marah, Allah tanya. Ketika dia mendengar kalam Allah itu, bergetar hatinya.
Malu dia untuk marah, gak berani lagi dia untuk marah. Leburlah egonya, sirnalah amarahnya. Nah, ketika sirna, ketika lebur, ketika zero, di situ baru ada yang namanya tasawuf. Merendahlah hatinya, mengalahlah dirinya, bersabarlah dirinya. Ya. Jadi di situ baru bisa bertasawuf. Jadi kalau kita bilang tasawuf dulu baru marifat, ya kapan? Kapan bisa tasawuf? Jadi kenal dulu kepada Allah. Ada rasa sambung kepada Allah. Bermakrifat kepada Allah. Setelah makrifat, tasawuf akan datang sendiri. Tasawuf akan muncul sendiri. Jadi nggak usah capek-capek sebenarnya kita itu belajar tasawuf. Ya. Selama ini salah belajar kita ini. Cari tahu ilmu ini, ilmu itu, tasawuf ini, tasawuf itu. Tetapi hanya sebatas tahu. Prakteknya sudah belum? Belum. Gimana? Jadi kita gali awalnya. Pintunya dari mana? Masuk dulu situ. Baru nanti bisa ditelusuri. Jadi mari kita belajar, kenali dulu Allah. Udah kenal pada Allah, barulah tasawuf itu akan datang dengan sendirinya. Ilmu tasawuf itu akan ada dalam kehidupan kita. Nanti akan datang sendiri itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.